Melalui pembentukan Panitia Khusus Tenaga Honorer, DPR RI berkomitmen segera menyelesaikan persoalan status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di sektor pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro mendesak rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 dibatalkan dan menunggu keputusan Pansus Honorer serta revisi Undang-Undang ASN. Pansus ini sebagai upaya untuk mempercepat, memetakan persoalan yang ada segera selesai semuanya. Jadi tidak hanya terbeban pada Komisi 2, tapi semua P3K, baik dari pemerintahan maupun dari sektor-sektor kementerian KL yang terkait ini kan banyak. Ini terselesaikan, termasuk juga mungkin kan di DPR kan juga ada P3K kan judulnya lain. Ini kan juga masuk, jadi P3K tidak hanya sektor pemerintahan, tapi di DPR kan ada dengan nama yang lain gitu. Kita total football untuk penyelesaian P3K dari dasarnya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid berpendapat, percepatan penyelesaian status tenaga honorer ke P3K harus dilakukan secara komprehensif. Ini memang masalahnya harus kita tuntaskan. Masalah honorer ini selama ini penanganannya parsial, Komisi 2 saja, Komisi 9 saja, Komisi 10 saja, Komisi 8 saja, atau Komisi 4 saja. Nah, sekarang kita ingin dituntaskan dengan sebuah tim kerja yang terpadu, kita pansus, dan juga nanti kita bisa bertemu langsung dengan semua stakeholder, termasuk stakeholder pemerintah ya, Mendikbud, Menpan terutama, Mendagri, dan semua kementerian yang terkait. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menilai rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah adalah keputusan yang rawan menimbulkan gejolak. Guspardi Gaus menilai rencana pemerintah menghapus tenaga honorer di ujung tahun 2023 harus dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan gejolak pada semua lini pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kabupaten. Dia akan menimbulkan dinamika terhadap para honorer yang ada di berbagai lini pemerintahan itu. Intinya adalah jangan sampai menimbulkan gejolak, jangan sampai menimbulkan dinamika. Tentu kita sangat berhati-hati dalam menyikapi kebijakan kalau memang ada dalam tanda kutip akan menghapus tenaga honorer. Komisi 2 menilai perlu ada strategi khusus dari pemerintah terkait penyelesaian status tenaga honorer baik dari segi ketersediaan anggaran maupun payung hukum, sehingga kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia dapat meningkat. Anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra menyarankan Kemenpan RB membuat skema target penyelesaian dan tim khusus untuk mempercepat penyelesaian status tenaga honorer. DPR RI melalui Pansus Honorer akan memastikan solusi terbaik terkait perubahan status tenaga honorer menjadi P3K, sehingga ada kejelasan tentang ketersediaan anggaran negara dan peraturan teknis penerimaan. Bagaimana kita menyikapi honorer ini adalah bagaimana kita menyusun skema. Ya, berapa sih jumlah honorer yang semuanya yang ada, sudah itu tahapannya kayak apa, yang sudah tentunya penjenjangan karir ini yang harus ada. Dan saya mengapresiasi sebagai apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Menteri, bahwa beliau akan menyusun tim khusus yang kemudian dia akan membuat planning bagaimana program kerja terkait dengan penanganan honorer melalui P3K ini. Nah, sehingga saudara-saudara kita yang di honorer ini bisa lebih cepat mendapat kepastian akan masa depannya dia. Itulah target kita di Komisi 2 dengan mitra kerja, sehingga hal tersebut, keadilan itu dan masa depan, kepastian masa depan itu bisa segera terwujud pada pegawai honorer. DPR RI berkomitmen akan mengoptimalkan kinerja panitia khusus untuk menangani masalah tenaga honorer atau non-ASN dan fokus mendalami secara intensif terkait permasalahan tenaga honorer kesehatan, pendidikan, dan instansi pemerintahan untuk memberikan kejelasan status dan peningkatan kesejahteraannya.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.